semuanya. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang migrasi dan bagaimana cara untuk melakukan uji migrasi. Apa sih itu migrasi? Nah, dalam hal ini migrasi merupakan suatu proses perpindahan dari suatu zat dari kemasan pangan ke dalam makanan yang dapat memberikan dampak terhadap kualitas dan keamanan. Nah, untuk kualitas ini sendiri, migrasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan terhadap aroma, bau, dan rasa dari produk yang dikemas. Sedangkan untuk keamanan, migrasi dapat terakumulasi dalam tubuh yang apabila dibiarkan dalam waktu yang lama dapat memberikan dampak terhadap kesehatan manusia, sebut saja kanker, gagal ginjal, dan bahkan dalam waktu yang lama keracunan makanan itu sendiri. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi proses migrasi? Nah, faktor-faktor itu adalah jenis atau konsentrasi bahan kimia yang terkandung dalam kemasan, sifat alamiah pangan atau pilihan larutan simulan pangan, serta ketebalan kemasan dan sifat intrinsik bahan kemasan itu sendiri yang meliputi inert atau tidak inert. Migrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu migrasi total dan migrasi spesifik. Migrasi total merupakan total massa yang bermigrasi dari kemasan ke dalam makanan atau simulan pada suatu kondisi suhu dan waktu tertentu. Sedangkan migrasi spesifik merupakan zat teridentifikasi yang bermigrasi dari kemasan ke dalam makanan atau simulan pangan itu sendiri. Uji migrasi adalah untuk meyakinkan keamanan makanan dan melindungi konsumen dari bahan-bahan berbahaya yang mungkin saja berpindah dari kemasan ke dalam makanan dikemas. Bahan-bahan yang akan digunakan adalah PET, polyethylene terephthalate yang sering sekali ditandai dengan segitiga nomor 1, PVC, polyvinyl klorida yang sering kali ditandai dengan segitiga nomor 3, high density polyethylene yang sering kali ditandai dengan segitiga 2, low density polyethylene yang ditandai dengan segitiga 4, parafilm, aluvo, dan juga kawat stainless steel. Nah, peralatan yang akan digunakan di percobaan kali ini adalah cawan, gelas piala 250 ml, Allen Meyer 150 ml, gelas ukur 100 ml, gunting, hot plate, jangka sorong, lap flanel bebas debu, mikrometer sekrup, neraca analitik, oven. Uji migrasi yang akan dilakukan adalah uji imersi total, yaitu pencelupan dua sisi kemasan ke dalam simulan pangan dengan seluruh permukaan kemasan tersebut terkontak dengan simulan pangan. Dan untuk mendukung hal itu biasanya digunakan penyangga potongan sampel plastik tersebut agar tidak saling bertindihan dan untuk memaksimalkan kontak antara simulan pangan dengan sampel ke plastik tersebut. Apa itu sih sebenarnya simulan pangan? Simulan pangan merupakan substitute atau zat pengganti pangan karena kadang-kadang pangan itu merupakan zat yang kompleks dan itu dapat mempengaruhi perhitungan migrasi nantinya. Nah, kemudian kita akan langsung ke persiapan sampelnya. Sampel dipotong masing-masing dengan ukuran 10 cm x 10 cm dan diukur ketebalannya dengan mikrometer sekrup dengan resolusi 0,005 mm pada 5 lokasi yang berbeda, di mana nilai ketebalan plastik adalah rata-rata dari pengukuran tersebut dan volume plastik juga kemudian dihitung. Yang kedua adalah penyiapan dari pembuatan simulan pangan. 4 macam simulan pangan yang akan digunakan adalah Aquades untuk pengganti bahan pangan air, 15% alkohol dalam air destilata sebagai pengganti bahan pangan beralkohol, 3% asam asetat dalam air destilata sebagai pengganti pangan yang memiliki kadar asam, dan 95% alkohol dalam air destilata sebagai pengganti bahan pangan berminyak atau berlemak. Kemudian kita akan lanjut ke pembuatan spesimen. Dalam hal ini, potongan masing-masing kemasan kemudian dipotong menjadi 8 bagian dengan ukuran 5 cm x 2,5 cm untuk kemudian ditimbang terlebih dahulu di neraca analitik. Kemudian akan dibuat kawat penyangga dari stainless steel. Nah, kawat penyangga ini dibuat dari kawat baja berdiameter 1 mm dan bertujuan untuk memaksimalkan kontak antara simulan pangan dengan sampel dari kemasan plastik itu sendiri. Nah, setelah keempat hal tersebut siap, maka jar gelas yang kemudian di dalamnya sudah ada kemasan, yang di dalam kemasannya itu sudah ditaruh di dalam kawat penyangga tersebut dan juga di dalamnya sudah terdapat simulan pangan, akan disimpan dalam oven yang bersuhu 40 derajat Celcius selama 10 hari, dan untuk simulan pangan 95% alkohol akan disimpan dalam keadaan suhu 50 derajat Celcius dengan waktu 24 jam. Kemudian, kemasan dan kawat akan dibilas dengan air simulan yang kemudian simulan dituang ke cawan dan ditimbang dengan neraca analitik. Simulan pangan kemudian diuapkan dengan hot plate dengan suhu 70 derajat Celcius dan khusus untuk pangan berminyak dengan simulan alkohol 95%, penguapan dilakukan di suhu ruang tanpa pemanasan. Ketika hampir seluruh simulan telah menguap, letakkan cawan ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius
selama 2 jam dan ditimbang. Cawan dipanaskan lagi ke dalam oven sampai diperoleh massa yang sama. Setelah tahapan uji migrasi selesai, maka akan dilakukan perhitungan untuk mengetahui migrasi total dengan menggunakan persamaan berikut, di mana M adalah migrasi total, MA adalah massa residu dari sampel setelah penguapan, MB adalah massa residu dari blanko, dan S adalah luas permukaan itu sendiri. Sekian dari saya, salam dari kelompok TPDT 4. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi kami kali ini.